Setelah Ibu jelaskan di minggu kemarin mengenai pengertian manajemen menurut para ahli, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai ini dia, fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang Ibu bahas ini sudah populer menurut George R. Terry. Apa saja? Nah, yang pertama ini adanya planning. Planning ini teramat sangat dibutuhkan dalam menunjang suatu manajemen. Jika kita ingin manajemen berjalan dengan baik, maka planning tersebut harus benar-benar matang. Nah, planning itu sendiri apa? Bisa kita lihat bahwasannya planning adalah proses dasar manajemen guna menentukan tujuan dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, planning ini teramat sangat penting. Jika planningnya matang, maka manajemen pun akan berjalan dengan baik. Adapun manfaat dari kegiatan planning ini adalah yang pertama, tugas menjadi tepat sasaran. Yang kedua, meminimalisir peluang kesalahan. Yang ketiga, sebagai pedoman kegiatan. Yang keempat, kesatuan visi dan misi yang sama. Jika kita memiliki visi dan misi yang sama dalam orang-orang yang berbeda, namun memiliki satu kesatuan, maka manajemen dan tujuan akan tercapai dengan baik. Yang kedua, adanya organizing atau pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Setelah planning yang matang, kita masuk ke organizing karena kita harus membagi-bagi tugas setiap orangnya atau setiap kelompok agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Dengan begitu, dengan adanya pembagian, kita akan lebih mudah untuk mencapai tujuan. Nah, beberapa manfaat pengorganisasian, yang pertama pembagian tugas, kedua spesialisasi tugas karena bisa dilakukan oleh yang lebih mampu, lebih berada dalam bidangnya. Yang ketiga, membantu anggota mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya adanya actuating. Setelah beres organizing, pengorganisasian, kita masuk ke pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini merupakan fungsi manajemen yang paling penting. Segalanya, planning, organizing akan ditentukan saat actuating, pelaksanaan. Nah, pelaksanaan adalah menggerakkan orang-orang supaya bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, actuating ini ada 3 gaya dalam pelaksanaan kepemimpinan. Yang pertama, otoriter, yang kedua, demokratis, yang ketiga, bebas. Nah, otoriter ini apa? Otoriter ini sebagai segitiga. Jadi yang atas itu memiliki kekuasaan sepenuhnya. Yang kedua, demokratis. Demokratis itu berarti bagian bawah itu bisa menyampaikan aspirasi untuk menentukan keputusan kepada ketua. Nah, yang ketiga bebas. Nah, yang ketiga ini bebas artinya bebas-bebas saja dan campuran ya anak-anak seperti itu. Nah, selanjutnya ada controlling. Setelah kita melakukan pelaksanaan, wajib hukumnya untuk selalu mengadakan pengawasan. Nah, fungsinya ini adalah untuk mengatur kesalahan-kesalahan yang agar kita bisa merubah kesalahan-kesalahan tersebut menjadi suatu kebenaran. Nah, controlling ini adalah fungsi manajemen untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya suatu organisasi. Fungsi pengawasan akan efektif apabila memperhatikan hal-hal seperti jalur kesalahan, penetapan waktu pelaksanaan pengawasan, perintah pelaksanaan, dan tindak lanjut. Jika kita selalu mengontrol dalam hal pelaksanaannya, maka tujuan akan tercapai dengan baik karena kita akan selalu mengupgrade apa yang kurang dalam manajemen kita. Seperti itu. Selanjutnya ada tingkatan manajemen. Kita bisa lihat ya, first line management. Nah, first line management ini adalah manajemen tingkat lini pertama. Ya, tugasnya ialah memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Contohnya supervisor atau mandor. Nah, itu sudah termasuk manajemen meskipun tingkatan yang paling bawah. Yang kedua adanya middle management, artinya di tengah-tengah.
Middle management ialah manajemen yang tugasnya mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi. Manajemen tingkat ini wajib melaporkan hasil pekerjaan mereka kepada top manajemen. Nah, middle manajemen ini siapa? Contohnya, kepala klinik rumah sakit, dekan di universitas, dan manajemen pabrik. Selanjutnya ada top manajemen. Ini adalah manajemen tertinggi. Nah, tugasnya adalah menetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum yang kemudian diterjemahkan spesifik oleh manajer di bawahnya, yaitu middle management. Nah, contohnya adalah top manajemen, CEO, presiden, dan vice presiden, seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.